Channel ini dibuat bukan untuk ngajar seperti kelas di sekolah maupun kampus karena saya bukan seorang guru atau dosen. Video-video saya juga bukan untuk pronunciation karena saya bukan seorang native, apalagi menyangkut soal grammar. Jadi, mohon maaf jika kalian banyak menemukan kesalahan-kesalahan grammar dalam video-video saya. Tetapi, saya buat video berdasarkan dari apa yang sering saya dengar dari musik pertama, kemudian film, berita-berita internasional, dan bicara langsung dengan bule. Kalau kalian mau belajar tentang grammar dan pronunciation, silahkan ke channel sebelah. Tapi, kalau kalian mau menambah kosakata dan ekspresi-ekspresi yang digunakan dalam percakapan sehari-hari dengan contoh kalimat-kalimat yang bucin, baper, bahkan kadang kurang ajar, ayo kumpul di sini. Oke? Tanpa banyak bacot dan celoteh, langsung saja kita mulai videonya. Let's go! Hello everyone and welcome back again. Kembali lagi dengan video nggak jelas ini. Ya, kita mencari kosakata dan ekspresi-ekspresi yang biasa digunakan dalam percakapan sehari-hari di sebuah lagu. Dan lagu untuk hari ini saya sudah pilih dengan judul Love Someone dari Lukas Graham. Tanpa berlama-lama, langsung kita mulai. There are days I wake up and I pinch myself. You're with me, not someone else. Iya, langsung kita dapat yang pertama. There are days. Ya, there are days itu artinya ada hari-hari. Ya, ada hari-hari. Hari-hari apa? Nggak tahu juga kan? Makanya kita buat contoh. Contoh pertama, misalnya seperti ini. In my line of work, there are days you just need to forget, but some you never will. Iya, jadi in my line of work, jadi dalam dunia kerja saya, dalam hari-hari kerja saya itu maksudnya, there are days you just need to forget. Ada hari-hari yang harus kau lupakan. Misalnya hari apa? Misalnya hari-hari apa ya dalam dunia pekerjaan. Nah, misalnya, misalnya banyak pekerjaan dari bos, lembur kan, teman kerja yang jahil, ya kan. Tapi some you never will. Tapi ada juga hari-hari yang tidak bisa kamu lupakan pastinya. Seperti apa? Ya gajian lah. Oke? Atau contoh kedua, saya punya contoh kedua. There are days when I wake up in the morning, I just need to look at your face. Ya, ini contohnya bucin ya. Seperti biasa kita buat contoh bucin. Ya, there are days, ada hari-hari when I wake up in the morning. Ketika saya bangun di pagi hari, I just need to look at your face. Jadi katanya kalau dia bangun pagi hari, dia ingin langsung melihat wajah si doi. Padahal dia nggak punya doi. Ada juga wake up. Saya rasa nggak perlu dijelaskan ya. Wake up, ya bangun dari tidur. Contoh kalimatnya, every morning I wake up at 5 a.m. o'clock, but the hardest thing to do after is keep me awake. Aduh, curhat ini kan. Every morning, setiap pagi I wake up at 5 a.m. Jadi saya bangun jam 5. Tapi the hardest thing to do after, hal yang paling sulit dilakukan setelah itu adalah tetap terjaga dan jangan tidur kembali. Ya, ada yang serupa? Ayo kumpul sini. Tapi ternyata wake up itu bukan cuma berarti bangun. Ada juga arti lain yaitu sadar. Ya, sadar akan suatu hal. Nah, contohnya, misalnya situasinya seperti ini. Temanmu yang super bucin, selain kau yang bucin, temanmu juga ada yang bucin kan? Yang betul-betul bucin pada satu perempuan. Dia kira cuma ada satu perempuan di muka bumi ini kan? Nah, contohnya seperti ini. Come on, kamu semangati dia. Hey, come on. She's not the only girl in the world. You will find another one. Ya, dia cinta sekali dengan si perempuan itu, tapi maksudnya di konteks ini dia sudah putus kan? Come on. She's not the only girl in the world. Ya, dia bukan satu-satunya perempuan di muka bumi ini. You will find another one. Kamu akan temukan yang lain. Gitu. Dan selain bangun tadi dari kata wake up, ada juga bahasa Inggris lain dari bangun, yaitu get up. Tapi ini bangunnya berbeda. Tadi wake up itu bangun dari tidur. Nah, kalau get up bangun ya atau bangkit. Contohnya biar lebih paham seperti ini. Nah, situasinya
kamu lagi baku hajar kan, ya baku pukul dengan orang lain. Ini kamu lagi panas, ini lagi keras kan. Terus saat kamu sudah pukul dia, dia terjatuh. Terus suruh dia untuk bangkit kembali. Ya, bangkit kembali untuk baku hantam lagi kan. Ya, suruh dia bangkit dari jatuh. Ya, jadi contohnya seperti ini. Hey, get up. Hey, get up. Nah, kalau orang bilang hey, get up, ya bangun. Maksudnya bangkit ya. Ya, hey, get up. Nah, itu tadi. Atau kata get up juga bisa kamu pakai untuk menyemangati seseorang, menyemangati teman, menyemangati sahabat, menyemangati orang tua, dan menyemangati doi kalau ada. Ya, contohnya seperti ini. Wey, get up, you can do it. Bangkit, bangkit, kamu bisa. Ya, get up, you can do it. Oke? Jadi tadi wake up, bangun, ya bangun dari tidur. Wake up juga bisa berarti sadar, dan get up bangun atau bangkit. Oke, ada lagi I pinch myself, ya mencubit diri saya sendiri. Gitu kan. Jadi pinch itu cubit, mencubit. Oke, contoh kalimatnya seperti ini. I pinch your cheek because you are so cute. Ya, I pinch your cheek. Saya mencubit pipimu karena kamu terlalu lucu. Lucu kali ya kan? Atau contoh kedua, they still pinch my cheek like I'm a kid. Ya, mereka masih mencubit pipi saya seakan-akan saya masih anak kecil kan? Padahal saya sudah ini gitu, iya kan? Ya, jadi pinch, mencubit. Nah, ada juga you with me. Ya, you with me sangat sering dipakai dalam percakapan sehari-hari, apalagi buat kalian yang bucin kan. You with me, kamu bersamaku. Contoh kalimatnya, you with me for the rest of my life. Kamu bersamaku sepanjang hidupku. Atau kita ganti you with me, kita jadikan stay with me. Nah, ada yang pernah dengar? Kalau kalian pernah dengar stay with me, itu artinya tetaplah bersamaku. Contoh kalimatnya seperti ini. Misalnya kamu menyemangati pasanganmu kan, pacar atau istri, terserah. Stay with me in the good times, even in the bad times. Ya, tetaplah bersamaku walaupun dalam kondisi yang baik maupun kondisi yang buruk. Gitu. Nah, stay with me ini kita mencari yang paling sering dipakai dalam percakapan sehari-hari. Stay with me itu juga biasa dipakai dalam film-film. Ketika misalnya doi yang sudah sekarat dan sepertinya akan meninggal. Ya, doi yang sekarat dan sepertinya akan meninggal gitu. Nah, jika orang mengatakan dalam film itu mengatakan, hey please stay with me, stay with me. Maksudnya dia ingin agar doinya tuh nggak meninggal. Stay with me, tetaplah bersamaku. Saya ingat filmnya Spider-Man 2. Nggak tahu Spider-Man berapa itu. Pokoknya yang Gwen Stacy dia meninggal. Nah, Gwen Stacy itu di Spider-Man-nya meninggal. Nah, si Peter Parker ini katakan di ending film itu, please stay with me, stay with me. Nah, maksudnya Peter itu ingin Gwen tetap bersamanya, tapi apalah dayanya si Gwen telah tiada. Jadi you're with me, kamu bersamaku. Stay with me, tetaplah bersamaku. Dan ada juga not someone else. Not someone else, it means bukan orang lain. Ya, bukan orang lain. Not someone else. Contoh kalimatnya, I think our team is good enough right now. Don't need someone else. Saya rasa tim kita sekarang itu sudah bagus, tidak perlu orang lain. Nanti ada orang lain malah merepotkan kan, bukan membantu. Ya, ataukah contoh kedua, please marry me, not someone else. Bucin yang gak ada obat ini. Ya, please marry me, tolong menikah denganku, jangan dengan yang lain, not someone else. Paksa kan, bucin, paksa. Atau yang terakhir, ya seperti di lagunya ini kan, seperti di lagunya Lucas Graham, you're with me not someone else. Ya, kamu bersamaku, bukan orang lain. And I am scared, yeah, I'm still scared. That is all